Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Definisi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Hogg dan Abraham tahun 1990. Identitas sosial adalah rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Menurut teori kedua yaitu menurut uh, Tajfel tahun 1982, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersama dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Barker tahun 2004, identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang kamu membedakanmu dengan orang lain. Lanjut ke fungsi dan karakter identitas sosial. Fungsi identitas sosial seseorang atau sekelompok orang ialah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Lalu ada sifat atau karakteristik identitas sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identitas individual dan kolektif, berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Lalu yang kedua ada identitas individu dan kolektif, merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses terjadinya identitas, dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi, dan dalam materi. Seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Selanjutnya, ada dimensi identitas sosial. Menurut Baron 2005, terdapat 4 dimensi atau aspek yang mengkonseptualisasikan identitas sosial, yaitu pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Yang kedua, ada daya tarik in-group. Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan identitas umum. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. In-group biasanya merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan perasaan suka pada in-group. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena loyalitas terhadap kelompok yang dimilikinya, yang pada umumnya disertai devaluasi kelompok lain. Yang ketiga, ada keyakinan saling terkait. Identitas sosial merupakan keseluruhan aspek konsep diri seorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Apabila terjadi sesuatu yang mengancam harga diri, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkatkan dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga meningkat.
Selanjutnya ada depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut tidak dianggap dalam kelompoknya karena telah mengabaikan nilai ataupun kekasan yang ada dalam kelompok tersebut. Di slide selanjutnya ada komponen identitas sosial. Menurut Tajfel 1982, identitas sosial terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen kognitif. Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok seperti self-categorization, individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Dan yang kedua ada komponen evaluatif. Komponen evaluatif ini merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti grup self-esteem atau harga diri atau kebanggaan kelompok. Komponen evaluatif ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Dan yang terakhir ada komponen emosional. Komponen emosional ini merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok, seperti komitmen afektif. Komponen emosional ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif. Lanjut ke motivasi identitas sosial. Di sini kita mengambil 3 contoh. Yang pertama ada positive distinctiveness, mencakup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka. Kelompok dan anggota yang berada di dalamnya akan berusaha untuk mempertahankan positive distinctiveness tersebut karena hal itu menyangkut dengan martabat, status, dan kelekatan dengan kelompoknya. Lalu yang kedua ada uncertainty reduction. Motif ini secara langsung berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Dalam uncertainty reduction, anggota kelompok terkadang langsung menyetujui status keanggotaan mereka karena menentang status kelompok berarti meningkatkan ketidakpastian self-konseptual. Lalu yang terakhir, ada optimal distinctiveness. Individu berusaha menyeimbangkan 2 motif yang saling berkonflik, sebagai anggota kelompok atau sebagai individu. Dalam meraih optimal distinctiveness, individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan, mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Teori kebutuhan. Sumber paling dinamis dari perilaku manusia adalah gagasan bahwa motif untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan penting berakar pada motivasi manusia. Teori kebutuhan telah dipandang sebagai pendorong dasar dari gerakan manusia menuju produktivitas. Siklus teori kebutuhan memberikan kerangka dasar bagi kebanyakan pemikiran kontemporer tentang sinergi budaya. Hierarki kebutuhan Maslow. Mungkin yang paling populer dari semua teori kebutuhan dikembangkan oleh Abraham Maslow 1943 yang menguraikan kebutuhan hierarkis manusia. Teorinya pada dasarnya berpendapat bahwa ada 2 jenis kebutuhan, kebutuhan bawaan dan kebutuhan yang diperoleh. Maslow kemudian mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 5 kategori kebutuhan utama. Seperti yang ditunjukkan gambar.
Maslow berteori bahwa manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam urutan tertentu, yaitu satu set kebutuhan haruslah puas sebelum pindah ke tingkat kebutuhan berikutnya untuk lebih memotivasi perilaku. Maslow percaya bahwa kebanyakan orang berusaha untuk meningkatkan secara efektif melalui hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan singkatnya sebagai berikut. Kesimpulan dari materi di atas yaitu identitas sosial juga akan memberikan sebuah hierarki dalam komunikasi, di mana sebuah struktural akan mengatur komunikasi yang akan kita lakukan. Misalnya, dalam komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal berlaku ketika kita melakukan pembicaraan dengan orang yang kita anggap lebih dewasa dan pantas untuk dihormati atau orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Sehingga pemilihan kata, nada, raut muka, dan gestur akan menunjukkan edifikasi yang tinggi. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan kepada orang yang memiliki posisi sama atau sederajat dengan kita. Misalnya pembicaraan antara sesama teman, kampus, dan teman sebaya. Obrolan akan lebih cair dan sifatnya informal. Terima kasih, mungkin hanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.